sebagai pengikut Yesus, sekarang kita sudah menerima meterai Allah, bukan? Sadar atau tidak? Setiap orang percaya kita sudah memiliki meterai Allah dalam diri kita. Saudara yakin itu? Karena mungkin secara teoritis saudara nggak mengerti, tetapi secara praktis saudara alami itu dan saudara mengalami pemeteraian Allah itu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati, saya diberkati. Sebab ketika kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, itu satu. Tetapi ketika Tuhan disenangkan, Dia mau hadir. Memberkati dengan sukacita. Memberkati dengan hadiratnya. Amin. Terus pelihara hadirat Tuhan, bukan selama ibadah, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita. Kita sadar dimanapun kita ada, Yesus ada, kita menghormati, kita menghargai Dia. Begitu rupa. Nah, pagi hari ini kita ada di minggu pertama bulan Desember tahun 2021. Bulan yang terakhir di tahun ini, di mana tidak lama lagi kita akan masuki tahun yang baru, berarti 1 tahun kita lebih dekat dengan saat kedatangan Yesus kedua kali. Tentu kita harus semakin bersiap-siap, semakin sungguh-sungguh dalam persiapan kita menyambut kedatangan kedua kali. Itu sebabnya mulai minggu ini saya akan tunda dulu bahasan kita dari kitab Wahyu tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Khususnya saat dimana kita sedang membahas masa Antikris, di mana Antikris akan berkuasa dan menjadi penguasa dunia yang mempunyai kuasa luar biasa, tetapi sumbernya adalah dari iblis. Karena iblis yang memberikan kepada dia 3 hal: kekuatan, kedudukan, dan kekuasaan. Sehingga dia menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi, melakukan apa saja untuk menyeret orang meninggalkan Yesus dan menyembah Antikris dan iblis. Tetapi kita akan membahas tentang Natal karena kita ada di suasana Natal, dan tema khotbah pagi hari ini Yesus sebagai penasihat ajaib. Dan ayat pokok yang akan kita bahas beberapa minggu ke depan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9, seharusnya kita baca mulai dari ayat 1 sampai 6, tetapi langsung saja kita melihat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Buka Alkitab cetak saudara yang saudara bawa, temukan Yesaya pasal yang ke-9, kita cermati secara khusus ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya, gelarnya,
disebutkan orang yang pertama penasehat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, dan yang keempat Raja damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ayat-ayat ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dinubuatkan oleh seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Namanya Yesaya, yang hidup 700 tahun kira-kira sebelum Yesus dilahirkan. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, dia adalah merupakan penjelmaan dari firman Allah yang adalah Allah sendiri, di mana dia menjadi manusia untuk maksud penyelamatan kita semua dari zaman ke zaman, yaitu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau saya katakan ini sesuai dengan kutipan firman Allah, saya yakin tidak ada seorang pun di antara saudara yang menyangkal ini, bahwa kita manusia adalah orang-orang yang sudah berdosa. Orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita membutuhkan, saudara, keselamatan yang bisa meluputkan kita dari upah dosa, dari akibat dosa, baik itu yang diwariskan dalam diri kita maupun yang kita lakukan. Ada kaum yang mencela dan menghina iman Kristiani. Mereka menghina dengan berkata, Allah orang Kristen itu kok harus jadi manusia. Bahkan mereka menghina dengan berkata, kok manusia dialahkan. Dijadikan Allah begitu rupa, supaya menolong katanya dan menyelamatkan manusia. Sehingga Allah yang jadi manusia itu disiksa begitu rupa, ditelanjangi, pakai kolor, lalu disalibkan. Mereka menyusun kata-kata itu dengan rentetan kalimat untuk menghina, melecehkan iman Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengejek dengan ejekan yang begitu rupa yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar secara langsung atau membaca atau dari kata orang tentang ejek-ejekan seperti itu. Mereka lakukan itu semua karena mereka tidak mengerti firman Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya sebagai seorang anak Tuhan, saudara bisa mengerti ini, supaya kita pun bisa menjelaskan kepada mereka, supaya mata mereka, telinga rohani mereka, mengerti dan mendengar dan mengerti. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, bagian A, dikatakan di sana, perhatikan saudara, sebab upah dosa ialah maut. Artinya, sekecil apapun dosa yang telah dibuat oleh manusia, itu akan berujung dengan maut. Artinya,
tentang maut di sini bukan sekedar mati putus nyawa lalu selesai ceritanya. Tetapi yang dimaksud upah dosa adalah maut, di mana orang tersebut akan mengalami hukuman yang diidentikan dengan maut itu, yaitu berupa api kekal yang terus menyala dan tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Itu upah dosa. Mau tidak mau, perjalanan manusia yang berdosa satu waktu akan berujung kepada kematian dan maut. Dia harus alami selama-lamanya. Yaitu api neraka bercampur belerang yang menyala dan tidak terpadamkan. Tidak ada waktu yang kemudian menghentikan hukuman itu. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya dosa dan berakibat maut atau kebinasaan itu tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Seperti apapun manusia tersebut, bahkan nabi sekalipun saudara, tidak bisa mengusahakannya untuk bisa mengatasi kebinasaan atau maut itu. Demikian juga perbuatan. Perbuatan baik katanya. Kalau amal, kalau berbaik kepada seseorang, menolong orang, kasih sedekah, beribadah, lalu bisa menyelesaikan sama sekali. Itu tidak akan dapat menyelesaikan, bahkan dengan cara apapun. Kecuali satu hal, ada orang yang rela, ada orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk menggantikan posisi seseorang, katakanlah posisi kita, untuk kita lolos, luput, bebas dari hukuman maut itu. Ada nggak orang yang mau melakukan hal itu? Mungkin saja mau. Kalau mungkin seorang anak dia mencintai ibunya, dan dia rela untuk mati berkorban supaya ibunya selamat. Tetapi saudara, orang itu tidak akan pernah memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang diinginkan oleh Allah, di mana orang tersebut tidak pernah menyentuh yang namanya dosa atau disentuh dosa. Orang itu harus tidak pernah bercacat celah, tidak ada dosa sedikit pun, tidak pernah disentuh atau menyentuh dosa. Adakah manusia di muka bumi ini yang tidak pernah menyentuh dosa dan tidak tersentuh dosa? Saya yakin tidak ada di antara kita yang berani angkat tangan. Kalau berani angkat tangan itu penghujatan kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Kenapa harus orang tidak berdosa? Karena dosa tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar, tidak bisa diselesaikan, saudara, dengan atau oleh orang yang berdosa. Sebab itu, kalau dosa dibayar, bisa dibayar, saudara, bisa ditebus dengan orang berdosa, itu bukan namanya membayar dosa, tapi nambahin dosa. Iya dong. Sebab mereka berkata, ritual. Kalau kita berbuat baik, saudara,
Maka kebaikan itu bisa menyelesaikan. Kebaikan itu berasal dari siapa? Siapa yang melakukan? Manusia yang berdosa. Produk dari manusia yang berdosa adalah juga dosa, saudara. Maka dia bukan menyelesaikan dosa, tapi dia menambahi dosa. Itu sebabnya satu-satunya cara, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bisa membebaskan manusia dari dosa, yang berupah dengan maut, yang berupah dengan neraka itu hanya Allah. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan itu. Sebab hanya Allah, hanya Tuhan satu-satunya yang tidak pernah berdosa, tidak pernah disentuh oleh dosa, dan tidak menyentuh dosa, bahkan tidak melakukan perbuatan dosa. Hanya satu-satunya Allah yang bisa melakukan pekerjaan dosa, penebusan dosa itu. Tetapi masalahnya, saudara, Allah tidak bisa mati untuk menebus dosa. Sebab upah dosa maut. Harus ada yang jadi korban, harus ada yang alami maut. Kalau Allah secara langsung datang, oke, aku selesaikan, Allah tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Karena Allah tidak mati, tidak bisa mati. Allah tidak akan tersentuh oleh kematian. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu-satunya cara Allah harus menjadi manusia. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang satu-satunya. Yaitu Yesus. Diberikan untuk menggantikan dosa manusia. Allah harus jadi manusia. Lalu dia memberikan nyawanya. Dia memberikan dirinya. Mati di kayu salib. Menyelamatkan kita. Itu sebabnya ada satu ayat yang begitu menarik. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Saudara lihat ayatnya di caption. Ayat utuh saya pampangkan di situ, tapi saya beri warna-warna untuk kata dan kalimat yang saya ingin jelaskan. Supaya dengan melihat ayat ini, saudara bisa lebih mengerti maknanya, artinya, dan saya juga nggak perlu menjelaskan berulang-ulang. Yuk, kita perhatikan ayat ini. Coba semua lihat ke caption, oke. Dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia, siapa kata ia di sini? Dialah Yesus. Ya, ini artinya, terjemahannya ya. Menyatakan dirinya dengan cara apa? Yesus yang adalah Allah menyatakan dirinya. Dia lahir ke dunia menjadi manusia melalui seorang perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan. Bagi Allah untuk jadi manusia bukan perkara yang susah. Allah bisa ujuk-ujuk jadi manusia, bisa keluar dari pohon, bisa keluar dari laut, bisa keluar dari tanah, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau ada manusia kayak begitu, itu bukan manusia 100%, namanya manusia jadi-jadian.
Harus manusia seperti saudara dan saya. Itu sebabnya dia rela dilahirkan seperti saudara dan saya dilahirkan. 9 bulan dalam kandungan. Dilahirkan jadi kanak-kanak sama persis seperti ketika kita kanak-kanak. Karena dengan cara ini, perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya ia, Yesus, apa katanya? Kalimat berikutnya. Supaya ia, yaitu Yesus apa? Menghapus segala dosa. Lewat kematiannya yang mati di kayu salib menggantikan posisi saya dan saudara yang seharusnya alami maut itu. Dia menghapus dosa saudara dan saya. Lanjutkan kalimatnya. Dan di dalam dia artinya karena kita percaya kepada dia. Dan sekarang kita ada di dalam dia, di dalam kekristenan, dalam iman kepada Yesus, dalam percaya kepada Yesus, menjadi komunitas ilahi, keluarga ilahi. Endingnya apa? Tidak ada dosa. Artinya dosa kita diampuni, kita dinyatakan sebagai orang yang gak pernah berbuat dosa. Karena dianggap yang melakukannya itu adalah Yesus yang menanggung dosa kita. Nah konsep ini mereka gak ngerti. Mereka cuma bisanya menghina. Itu sebabnya kita harus terangkan kepada mereka, saksikan kepada mereka, supaya mereka tidak terus menghina, tapi menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sekarang saudara sudah diselamatkan? Aduh, cuma 5 orang. Berarti yang lain belum ya. Saudara sudah diselamatkan? Tidak ada lagi dosa dalam diri kita. Luar biasa. Setelah saudara jadi orang berbahagia seperti ini, dosa kita sudah ditanggung Yesus. Kita dinyatakan tidak berdosa, kita berhak masuk ke dalam kerajaan Allah kapanpun kalau kita dipanggil Tuhan. Tetapi sekarang selama saudara dan saya hidup, sebagai orang-orang yang sudah punya kepastian selamat dan masuk surga ini, lalu saudara, apa yang saudara dan saya selayaknya kita buat untuk memuliakan Yesus? Jangan seperti ajaran sekali selamat tetap selamat ya. Hyper grace. Yang penting sudah percaya kepada Yesus. Nggak ke gereja juga, nggak apa-apa. Yang penting udah percaya kepada Yesus. Bahkan berbuat dosa juga. Dosa saya sudah ditanggung kok. Ngaco ini ajaran saudara. Harusnya kita yang sudah diampuni. Harusnya kita yang sudah diberi kemurahan. Harusnya kita yang sudah diberi kepastian selamat ini. Berpikir, apa yang saya harus lakukan? Menarik sekali ya, satu kerinduan yang diucapkan oleh pemazmur saudara. Yang seharusnya ini terus menggaung di pikiran dan ingatan kita. Di telinga rohani kita. Selalu ada. Dalam kehidupan kekristenan itu. Ucapan pemazmur ini. Sebagai rasa syukur kita. Kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mau baca ayat ini bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Sebagai kerinduan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya. Mazmur 116 ayat 12. 2, 3.
Semua dong, yuk. Masa saudara mesti diajak? Harusnya ini lahir loh dari hati saudara. Dengan kesadaran penuh. Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Aku pasti masuk surga karena Engkau sudah mengampuni dosaku. Lalu kita pun berkata, 2, 3, bagaimanakah akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebajikan. Harus ada di dalam setiap hati kita. Nah, sekarang kita pelajari dulu. Setelah kita membaca Yesaya 9 ayat 5 tadi, dinubuatkan, telah lahir, dan sebagainya, maka orang itu namanya atau jabatan, gelar yang disandangnya, ditulis dalam bahasa Indonesia ada 4. Yaitu, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau dalam bahasa Inggris ada 5, dipisah nomor 1 itu. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, saya tidak memilah ini. Penasehat ajaib. Itu yang kita gunakan sesuai bahasa Indonesia. Nah, inilah yang akan pertama kita bahas, bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum dia lahir ke bumi, sebelum Natal, saudara, dia bergelar sebagai penasehat ajaib. Nah, umumnya jemaat sudah tahu, kalau kita membaca tentang Injil Yohanes, khususnya di pasal yang pertama, saudara boleh buka Alkitab saudara untuk saudara bisa pelajari, kemudian nanti di rumah, saya mengangkat 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 3. Sekaligus saya tulis di situ. Ditulis, perhatikan saudara, pada mulanya adalah firman. Dari sononya di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada. Mula-mula yang ada adalah firman. Lanjut. Dijelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Allah bersama-sama. Ya, perhatikan. Dan firman itu adalah, jadi jelas, firman itu adalah Allah. Terus lompat ke ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan yang ada di dunia saja. Nggak usah yang di angkasa luar yang saudara nggak lihat. Yang kelihatan aja yang kasat mata. Semuanya itu ada. Nggak usahlah dirinci terlalu banyak. Adalah karena firman. Kalau bukan karena firman yang menjadikan segala ciptaannya di muka bumi ini, itu semua tidak pernah ada. Saudara. Tidak pernah ada. Jadi jelas dan gamblang. Ayat ini menerangkan bahwa firman adalah Allah. Dan firman itu yang menciptakan semua ciptaan yang saudara lihat di muka bumi ini, bahkan yang tidak kelihatan.
Ada kan yang nggak kelihatan, saudara, di luar angkasa yang tidak terlihat oleh kita. Diciptakan oleh firman ini. Nah, setelah kita lihat ayat 1 dan ayat yang ketiga, kalau saya jelaskan lagi ayat 4, 5, 6 sampai kapan jadinya ya. Saya ajak saudara lompat ke ayat yang ke-14. Lanjut ke ayat 14. Dikatakan ayat 14 apa? Lihat. Di ayat 14. Firman itu telah menjadi firman Allah yang adalah Allah dan yang menciptakan itu telah menjadi manusia. Dan 2000 tahun yang lalu secara fisik diam di antara kita. Di antara manusia di zaman itu, saudara. Dan ketika dia ada di muka bumi, kita melihat kemuliaannya. Mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Yang pertama, di Kana mengubah air menjadi air anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kusta dan sebagainya, saudara. Di mana dia memperlihatkan, saudara, kemuliaannya sebagai firman yang adalah Allah, sang pencipta itu. Dan dia adalah sebagai anak tunggal Bapa. Artinya nggak ada duanya. Jadi kalau ada pelajaran sekarang berkembang, saudara, Allah yang maha kuasa, lalu dia mengajarkan dialah lanjutan dari Yesus itu. Dulu kalau Yesus laki-laki, dia sekarang perempuan, jelas itu pelajaran sesat. Karena Alkitab menjelaskan yang namanya firman jadi manusia itu tunggal, saudara. Dan di dalam dirinya, di hatinya, penuh dengan kasih karunia. Yaitu apa? Ingin menebus dosa manusia. Dan tidak ada dosa. Tidak ada kejahatan. Tidak ada kesalahan yang dia bawa di dalam dirinya. Sehingga dialah satu-satunya yang layak, saudara, untuk jadi penebus kita. Yesus itulah firman. Dan tentang firman ini, saudara, di ayat yang ke-14 ini, dia tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari sini kita dapat ambil kesimpulan, saudara, bahwa yang dimaksud firman adalah Allah. Tidak lain itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, jadi ayat pokok kita, yang saya angkat adalah Yesus bergelar penasihat ajaib. Apa wujud penasihat ajaib itu? Apakah dia tetap jadi manusia yang memberi nasihat dan kalau dia tidak ada sehingga dia tidak bisa memberi nasihat? Seperti ketika murid-murid selama 3,5 tahun bersama Yesus. Kalau Yesus jadi jauh dari mereka, gak ada yang menasehati. Tetapi penasehat ajaib itu adalah firman. Firman. Sekali lagi firman Allah. Sekarang, bagaimana sikap saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh firman Allah itu, sikap saudara terhadap penasehat ajaib yang adalah sang firman itu. Bagaimana sikap saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau benar-benar
saudara adalah anak Tuhan yang ingin bergelar sebagai pengikut Yesus yang sejati. Ingat itu? Istilah pengikut Yesus yang sejati, kalau kita hubungkan dengan antara Yesus dengan gereja, kita sebut sebagai gereja yang sempurna. Kalau dihubungkan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita adalah mempelai wanita Kristus. Kalau dihubungkan Yesus menggantikan Adam karena Adam gagal, Yesus bergelar Adam yang akhir, berarti kita adalah Hawa yang akhir. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus, kalau kita benar-benar mau menjadi gereja yang sempurna, tidak ada cara lain bagi kita. Jadilah pengikut Yesus yang benar-benar mentaati firman Allah. Benar-benar menghormati firman Allah. Benar-benar menghargai firman Allah. Benar-benar menjunjung tinggi firman Allah. Benar-benar menjadikan firman Allah, yaitu pribadi Yesus, sebagai penasihat ajaib dalam hidup kita. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, ini ayat yang saya angkat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengingatkan kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir, sekarang di mana kita lagi hidup, bahkan hari-hari ke depan akan menyusul tanda-tanda yang akan dinyatakan. Datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu tidak bisa kita jalani. Sudah dapat pelajarannya, bukan? Kalau kita masuk ke sana, tidak akan bisa bertahan hidup selama 3,5 tahun berpegang kepada iman kepada Yesus. Itu sebabnya waktunya akan dipersingkat. Cara satu-satunya menghadapi masa yang sukar ini, kita harus menjadi bagian gereja yang disingkirkan oleh Tuhan ke padang gurun. Rasul Paulus mengatakan bahwa akan ada masa yang sukar. Dijelaskan rinciannya oleh Rasul Yohanes. Seperti yang saya sudah jelaskan kepada saudara. Memang saya tidak menjelaskan dari dibukanya meterai pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat pernah dijelaskan sedikit. Kelima saya pernah jelaskan kepada saudara. Bukan? Bahwa kita sekarang sedang ada di era ini. Penggenapan meterai kelima. Walaupun baru permulaan. Bagaimana aniaya terhadap umat Tuhan. Begitu rupa. Saudara lihat bagaimana gerakan tertentu yang terjadi di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari kaum tertentu yang ingin melakukan sesuatu, merubah pemerintahan ini begitu rupa. Sasarannya tidak lain. Kalau perlu, tidak ada lagi anak Tuhan di Indonesia. Menyusul nanti meterai ke-6 kalau dibuka, akan terjadi bencana global. Sekarang baru kepada kita diperlihatkan saudara bencana-bencana yang gak pernah ada sebelumnya. Pernah terjadi di Palu yang namanya likuifaksi itu saudara. Satu kampung hilang karena tanahnya terus mencair begitu rupa. Dan itu terjadi juga di beberapa negara lain.
Dan nanti akan terjadi secara global. Disusul saudara dengan peniupan sangkakala pertama. Ini belum terjadi. Sebab kita baru di materai kelima, materai keenam akan ada pemisahan di dalam gereja. Nanti saya singgung sedikit tentang pemisahan. Sangkakala pertama, kedua, ketika ketiga ditiup, saat di mana tokoh penguasa dunia itu akan muncul yang namanya Antikristus. Dan dia akan lakukan gerakan begitu rupa saudara untuk menghabisi pengikut Yesus. Kalau tidak jadi pengikut Antikristus atau pengikut iblis, mereka akan dihabisi. Makanya menghadapi masa itu tidak ada cara lain. Kita harus masuk dalam sebuah pengalaman yang saya istilahkan di situ, pengalaman yang ajaib. Apakah itu? Yaitu peniupan sangkakala yang keempat. Di mana gereja yang sempurna, pengikut Yesus sejati, yang benar-benar menghargai, menghormati, mentaati begitu rupa firman Allah. Penasehat yang ajaib itu. Dan mereka inilah yang akan disingkirkan ke padang gurun. Itu sebabnya antara materai ke-6 dan ke-7 akan ada pemisahan di dalam gereja. Untuk membedakan mana pengikut Yesus yang memiliki rasa hormat, menjunjung tinggi penasehat ajaib itu. Dan mereka yang cuma asal-asalan dalam pengiringan. Itu sebabnya di Natal ini, di masa-masa Natal ini, firman ini saya sengaja angkat tentang penasehat ajaib. Supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh di dalam mengaplikasi firman Allah dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya saat ajaib itu terjadi, kita jadi gereja yang turut disingkirkan ke padang gurun, luput dari manusia keji, yaitu Antikris di muka bumi ini. Coba kita lihat ayatnya seperti ditulis di situ Wahyu 8 ayat 13. Lihat saudara ayat ini. Dikatakan, lalu aku melihat dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Yohanes tulis di ayat ini. Aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar. Burung nasar di sini bukan dalam artian harafiah, tetapi ini merupakan tipologi bahasa gambaran orang-orang yang nanti akan dilengkapi dengan kedua sayap burung nasar. Roh Kudus 2 kali ganda menyertai gereja Tuhan di akhir zaman. Siapa mereka? Yaitu anak-anak Tuhan, saudara, yang menghargai, menjunjung tinggi, setinggi-tingginya penasehat ajaib, yaitu firman. Saat peniupan sangkakala keempat, kita akan disingkirkan. Lalu katanya, berkata dengan suara nyaring, gereja yang sempurna akan memperingatkan gereja yang tidak sempurna, yang ketinggalan, yang tidak taat kepada kebenaran firman Allah.
celaka. Mungkin kurang keras dan kurang tegas lagi apa yang saya ucapkan. Celaka. Belum cukup. Celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Yang akan ditiup di masa 3,5 tahun pemerintahan Antikris. Sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh. Saat kedatangan Yesus kedua kali. Inilah pengalaman ajaib yang akan dialami oleh gereja yang sempurna. Pengikut Yesus yang sejati. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir. Disingkirkan ke padang gurun. Sekali lagi saya katakan. Kenapa saya sebut penyingkiran ke padang gurun sebagai pengalaman yang ajaib. Saudara, saya harap nanti di rumah saudara bisa membaca pengalaman yang ajaib dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dalam kungkungan Fir'aun di Mesir. Mereka berharap, bermohon kepada Tuhan untuk Tuhan melawat mereka, melepaskan mereka dari jajahan Mesir. Mereka ada dalam keadaan ketidakberdayaan, saudara. Maka dengan cara ajaib, Allah melakukannya begitu rupa. Saudara, kalau saya pelajari hal-hal ajaib yang mereka lakukan, itu mereka alami karena mereka mengikuti semua perintah penasehat ajaib itu dengan sungguh-sungguh. Baik itu bentuknya saya tempatkan di sini. Secara ritual. Ada hal-hal yang merupakan ritual yang tidak bisa tidak. Harus kita lakukan. Kalau gereja kita mengenal dengan 2 sakramen. Ya. Baptisan air dan perjamuan Tuhan. Ada beberapa saudara. Baju putih. Oh, cuma di sini. Berapa orang? 11 orang. Sebagai pengikut Yesus yang sudah mendengar firman Allah. Mereka tidak mau main-main. Mereka lakukan satu ketentuan. Pesan dari penasehat yang ajaib. Mengikut Yesus. Harus seperti dia. Seperti Yesus dibaptis. Mereka juga dibaptis. Saya berharap ini bukan karena paksaan, tetapi kesadaran mereka mengikuti penasehat ajaib. Yang kedua, yang kita lakukan sebentar, perjamuan Tuhan. Satu sikap di mana kita menyatakan, Tuhan, aku menyambut Engkau, menerima pribadimu seutuhnya, menerima karyamu. Aku tidak akan ingkar, aku akan mengikut Engkau dengan setia. Tetapi jangan lupa jemaat, kita taat kepada firman. Secara praktis. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang gak lihat, karena ini bukan ritual. Dan tidak dilakukan karena perintah manusia, dilihat manusia, tapi kesadaran dalam diri. Di mana kita melakukan firman Allah ini dengan sungguh-sungguh. Apa kita sudah praktekkan? Apa kita selalu praktekkan? Harus. Untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Yesus sendiri penasehat ajaib itu.
Dia memberi nasihat melalui hamba-hambanya dari mimbar ini. Saya tidak tahu berapa persen yang saudara terima, mengerti, tangkap, ingat. Katakanlah cuma 10%. Sedikit memang. Tapi ada firman yang mengendap di ingatan saudara, di hati saudara. Saudara baca di rumah. Mungkin sebagian banyak yang tidak mengerti, tetapi ada yang mengerti. Oh, rupanya saya nggak boleh begini. Firman Allah katakan demikian. Itu tersimpan. Nah, bagaimana ketika saudara praktis? Diperhadapkan dengan tantangan, mana yang saudara ikuti? Hormat kepada penasehat ajaib yang memberi kepada saudara nasihat melalui ingatan saudara. Melalui perasaan saudara yang menegur. Tapi di sisi lain, iya ya, ini nikmat kalau dijalani, enak buat daging. Saudara mau taat kepada yang mana? Disitulah Allah akan memilah. Allah akan memilih mana gereja yang taat kepada penasehat ajaib itu. Tunduk, taat, hormat, setia. Bahkan mungkin saudara kalau saya lihat di YouTube, ada orang yang karena dia memilih Yesus harus kehilangan pekerjaan. Dia rela itu. Ada satu karyawan, ya, jemaat, dan memilih berhenti dari perusahaan itu karena dia dianjurkan oleh pimpinannya untuk melanggar firman Allah. Saya angkat jempol. Saya percaya Tuhan akan angkat dia dan memberikan yang lebih istimewa. Karena dia menghormati, menghargai penasehat ajaib itu. Firman Allah. Ini kekristenan, saudara. Bukan cuma sekedar kita datang ke gereja. Dengar firman Tuhan. Tapi sesudah itu selesai. Dan kita nggak lakukan firman Allah. Pengikut Yesus yang sejati. Dia taat, dia hormat. Dia tunduk. Dia setia kepada firman Allah. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab itu saudara jangan lengah. Kita minta Roh Kudus karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus Dia akan beri kemampuan kepada kita untuk kita benar-benar menjadi Kristianus. Sekali lagi ada yang ritual yang harus kita lakukan. Dilihat, tetapi dalam keseharian. Suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, siapapun di sekitar tidak tahu. Tapi penasehat ajaib itu dia tahu. Dia ingin melihat anakku, apakah kamu taat kepada nasihat firman Allah. Seringkali kita abaikan itu. Tetapi mari, di hari-hari kita merayakan Natal, hormati, hargai penasehat ajaib itu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian.